Brahma Sahampati, sang penguasa dunia berajari seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mako tuang kahapati sampeko kalamakasi. Dukkha kahapati sampekasa kalakiriya. Garahita ca bhagavata sampekasa kalakiriyati. Jangan meninggal dunia dengan penuh kecemasan berumah tangga. Meninggal dunia dengan penuh kecemasan adalah menyakitkan. Meninggal dunia dengan penuh kecemasan telah dicela oleh Sang Bhagawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Puja Bakti, Ibu Bapak sekalian, Sukhihoto, selamat malam. Namo Buddhaya. Malam ini kita berkumpul sini akan melakukan bincang-bincang dhamma dan masa kaca ya. Tentu untuk perbincangan ini agar mencapai tujuan dan terarah, mungkin batin menyampaikan dulu sedikit dhamma atau sasana tentang topik yang dibaca. Karena hal ini pun mungkin mengingat kita seorang sahabat yang belum lama telah pergi meninggalkan kita ya. Karena belum lama nanti sudah baca berita, hari ini telah meninggalkan kita ya, yaitu adalah ayahanda dari Ibu Lili ya. Ibu Lili ya, semoga mendiang bersenang dan berbahagia ya. Ibu bapak sekalian, seperti halnya kita tentu bersenang ketika memiliki rumah yang baru ya, dimana semua kondisi-kondisinya baru, jendelanya baru, pintunya baru, interiornya baru, eksteriornya baru, dan semua baru. Tentu kita bersenang ya. Betul ya? Tetapi sejalan waktu yang tidak bisa kita hindari, apa yang tadi kita katakan baru itu pasti mengalami perubahan. Hari demi hari akan terdapat satu perubahan ya, mungkin catnya mungkin mulai kotor ya, kotor karena apa? Anak kita menempelkan tangan ya, dan sebagainya ya. Begitu. Nah, demikian pula halnya rumah itu. Dunia kita pun ya, dikatakan oleh guru agung ini adalah terbakar. Ewangko adito loko jaraya marane naca. Dunia ini terbakar. Terbakar oleh apa? Sejarah, ketuaan atau kelapukan, dan marana, kematian ya. Jadi dunia yang awal kita baru, jadi kata loko di sini bukan arti dunia yang tapi lebih condong pada diri kita sendiri. Inilah loko dunia ya. Ada pertanyaan guru,
di sekolahan Amerika pada anak-anak muridnya. Berapa luas alam semesta ini? Nah, Bapak sekalian bisa menebak nggak? Berapa luas alam semesta ini? Nggak tahu. Bukan 4.000 miliar cahaya. Banyak yang menafsir begitu. Semua anak mengungkapkan pendapat-pendapatnya, tapi ada satu anak terdiam sampai gurunya bertanya, nak, bagaimana pandangan kamu luasnya alam semesta ini? Teacher, guru, luas alam semesta itu adalah sebesar bola mata. Ada ya? Ruangan ini sebesar apa? Bola mata. Ya. Konteng wihara Dewi Belas Kasih sebesar apa? Bola mata. Nah, jadi dunia ini sebesar apa? Bola mata. Ya, dunia kita sebesar apa? Tubuh jasmani kita ini. Kalau tidak ada tubuh jasmani kita ini, apakah kita akan nanti berkatakan, oh saya berada di sini, berada di situ? Tidak ya. Ada sejauh dunia ini ada dalam diri kita ini, ya kita berada di sini, berada di Cirebon, berada di Kuningan, berada di Losari, begitu mengatakan nanti berada di Jepang atau mana, ya itu. Nah, jadi dunia ini sendiri makin lama pun dengan waktu terbakar tidak? Terbakar ya, semua oleh kelabukan dan kematian. Selain kematian ada pasukannya, yaitu apa? Tua, ya, udah ketuaan, penyakit, ya kan? Penyakit, jadi penyakit. Dan Sang Buddha mengatakan tentang hal penyakit ini, dikatakan tubuh jasmani ini adalah sarang penyakit. Bagaikan tanah kosong yang bila tidak diurus akan tumbuh apa? Ilalang, gulma yang merusak, yang tidak menunjukkan keindahan. Nah, demikian pula karena tubuh ini sarang seperti ladang yang kosong, bila kita tidak kita rawat akan mati. Bagaimana? Penyakit ya. Nah, Ibu Noni coba jangan keramas 1 minggu. Ya, pasti semua tutup hidung. Ya, waduh ini. Ya, karena tidak dirawat sehingga menimbulkan hal-hal itu. Ya. Nah, selain dari terbakar, ya kita berarti terbakar juga oleh penyakit, ya, oleh penyakit. Nah, alih-alih penyakit yang muncul, yang menimbulkan perasaan yang menyakitkan, ya kan? Ada yang sakit senang ya? Ada menyakitkan, ya, menyakitkan, mengiris, menakutkan, mengerikan. Mengerikan nanti. Ya, coba kalau dia di sini sudah dilobangi, di sana sudah dilobangi. Mengerikan enggak? Mengerikan ya. Nah, juga menyebabkan semangat kita, vitalitas kita turun. Ada yang orang sakit itu yang dugem ya. Ada aja tadi, udah stop dulu, nggak jadi ke Peru. Udah ikuti terus perubahan, ya. Nah, memakan vitalitas kita. Nah, alih-alih hal itu menyebabkan tersebut, penyakit juga ternyata menyebabkan apa? Kecemasan, ketakutan, khawatir, pikirannya berhambur. Nanti sore saya bisa dapat sekatan ya. Gimana nih? Apa istirahat dulu.
itu, Ibu Bapak sekalian, tidak memaksakan jalan ya. Istirahat. Sekarang ada semangat kembali lagi ya. Pikiran berhambur ya, timbul tadi kecemasan, takut, khawatir, berhambur. Kalau sakit, kalau nggak diperhatikan gimana? Kesel ya, jengkel ya. Kita sakit, anak-anak ribut. Senyum ini badai. Senyumannya hilang. Senyumannya hilang. Ya. Itulah yang menyebabkan, selain tadi sudah merasakan secara fisik aja sudah menyakitkan, sakitnya ini, ya kan, merasa teriris, mengerikan, sudah dilobangi di sini, ya, harus bawa alat. Nyaman nggak? Nyaman. Ya. Sudah ditambah itu, ketakutan pikiran, berhambur itu menghantui kita. Ya. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui dan melihat teman kita yang sakit, cenderungnya ingin apa? Menghibur ya, memberikan penguatan dulu. Tapi dilema yang muncul ketika romo-romo itu udah baca parita kesembuhan, lihat yang di sini sudah dibolongin, tubuhnya kurus kering. Biasanya muncul apa? Takut terjadi sama kita, Bang. Kesusahan ini ya. Bagi yang nggak pandai, itu menimbulkan dilema hingga terguncang. Kalau pikirannya terguncang, walaupun sudah baca parita, pikirannya semoga dia cepat terbebas. Hati-hati pikiran ini. Ya, memang kelihatan seperti baik ya, kasih, karuna, tapi karunanya menyesatkan. Orang bilang mercy killing, membunuh dengan cinta kasih. Bahkan saya dengan informasi juga, keluarga pun mengatakan mendiang ini pengen disuntik mati ya. Katanya, tolong disuntik mati. Untung tidak dilakukan. Ya, ada udah biku. Bikunya bukan hancur. Pemikiran ini. Biku pun harus berpikir. Kalau terguncang bikunya, mungkin akan terbersih seperti itu juga. Semoga dia berbebas dari penderitaan. Lupa. Pikiran itu tidak ada dasar kebijaksanaan yang kokoh, kuat, terguncang oleh kondisi pasien itu akan muncul pemikiran yang tidak baik. Itu apa? Mercy killing itu. Ya. Kalau nggak tahu mercy killing seperti itu, nggak problem. Istilahnya nggak ada konsekuensi harus keluar dari komunitas. Tapi kalau seorang biku berpikir seperti itu, termasuk pelanggaran yang berat, parajika. Ya. Jadi mengundang biku pun hati-hati ya. Nanti mengundang baca parita kesembuhan supaya pasiennya tenang. Nanti mengundang baca parita supaya itu keluarga minta supaya cepat pergi. Itu jangan menerima, tidak bagus. Ya, itu. Nah, inilah yang hal-hal di mana bahaya ini akan muncul. Karena di dalam Vinaya, ya, Sutta Vibhanga, itu dalam Vinaya itu dikisahkan dalam kasus pelanggaran sila ketiga ini, ya, di mana awalnya yaitu ketika para biku
telah menerima objek pelatihan, yaitu tentang kejijian terhadap tubuh jasmani. Kemudian pun Sang Buddha memutuskan untuk menyendiri selama 2 minggu. Minggu-minggu ini berarti dengan objek kejijian terhadap asubha, ya, yang dimana kejijian ini kalau ditempatkan dengan pemikiran yang dilandasi oleh kewaspadaan, kebijaksanaan, ya akan mendatangkan manfaat. Tapi kalau lengah, munculnya ketakutan yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. 500 ribu itu munculnya seperti itu, takutan setelah melihat tubuh jasmani yang begitu kotor, ya, apa yang berharga. Sudah mandi? Belum? Wah. Nah, yang sudah mati menganggap dirinya sudah bersih, ya, menghirup napas, oksigennya bersih. Tapi kalau dikeluarkan, ditebarkan ke temannya, dibilang udara kotor, ya. Nah, ya. Sehingga hal ini menyebabkan, ya, kejijian ini 500 itu pun akhirnya mengakhiri hidupnya. Bagaimana kalau saling membunuh nggak mau? Akhirnya melalui petaka palsu dengan mengiming-iming bahwa jubah itu boleh diambil dan silakan. Karena jubah zaman dulu juga laku, ya, jual, ya, laku dijual, ya, begitu. Sehingga ketika Sang Buddha mengetahui hal itu, menetapkanlah peraturan pada ketiga, ya, tentang tidak boleh membunuh diri sendiri atau menganjurkan membunuh manusia. Karena ada kasus berikutnya, ada biku yang memang tidak taat, ya, Sabagya biku, itu menjadi provokator munculnya wilayah-wilayah, ya. Yaitu suatu ketika berkunjung diundang oleh umat yang sakit. Si suami ini sakit, ternyata istrinya cantik, biku ini tertarik. Para biku ini tertarik, sehingga memuji kematian. Anda adalah seorang pesaka yang baik, banyak kebajikan, yang meninggal gak apa-apa, nanti pasti lahir di surga. Mau lahir di surga? Hari ini? Ya, itu seperti menjatuh sering. Itu, ya. Memuji kematian ini pun adalah sangat keliru. Ini dilema, ya, dilema yang sesuai dengan ketika di awal katakan, makot wang gahapati sapeko kalamakasi, duka gahapati sapekasa kalakiriya, gara hitaca agawata sapekasa kalakiriyati. Jangan meninggal dunia dengan kecemasan rumah tangga. Meninggal dunia dengan kecemasan adalah menyakitkan. Meninggal dunia dengan penuh kecemasan telah dicela oleh sang pegawai. Jadi inilah asal-asal singkat yang mungkin menjadi bahan diskusi kita. Silakan Bapak sekalian, bila ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini, ya silakan. Ya. Selamat malam Mas. Saya mau tanya, yang pertama mungkin bisa lebih bisa dijelaskan ya mengenai rumah yang terbakar. Karena ada anggapan rumah itu apa sih? Apakah itu yang maha kuasa atau tubuh? Ada anggapan seperti itu. Nah, yang terbakarnya itu bagaimana? Nah, terus yang kedua nanti
Misalnya nih kita melihat orang sakit kan seperti tadi Bante bilang ya, mungkin ada juga kita bilang melihat penderitaan itu ya udahlah kalau mau jalan-jalan kan lebih damai daripada menderita begitu. Nah itu keliru ya sebenarnya. Nah jadi mungkin sebaiknya bagaimana? Ya itu Bante, terima kasih. Terima kasih ya. Bentar ya, siapkan dulu. Bogor. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan dunia yang terbakar tadi adalah mengacu pada loko, loka. Loka di sini dalam konteks bukan hanya sekedar artian dunia tempat kita berdiam, tapi juga adalah tubuh jasmani ini, ya, batin dan jasmani ini loka. Ya, karena bicara tubuh jasmani berkaitan dengan istilah yang umum makhluk. Ya. Nah, jadi pengertian makhluk di situ adalah dalam agama Buddha kita mengatakan adalah 5 gugusan pembentuk atau 5 kelompok kehidupan. Nah, ini yang lama ya, tapi lebih cocok ya, 5 gugusan pembentuk yang selalu dalam keadaan proses. Nah, prosesnya apa? Timbul langsung padam. Ya, tidak ada yang tetap. Ya, kalau ada yang tetap gimana? Tubuh kita mungkin sebesar gunung Ciremai, karena nggak ada yang padam sel-selnya. Bayangin udah umur berapa? Ya. Jadi tubuh kita ini selalu berproses, timbul langsung padam, timbul langsung padam. Ya, kalau timbul terus, tadi akan sebesar gunung Ciremai ya, begitu besar sekali. Ya, nah yang terakhir di alam kehidupan sendiri adalah ini, ya, 5 gugusan pembentuk ini, dan yang mati pun adalah 5 ini dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Oleh sebab itulah kenapa hal ini dikatakan duka, tidak memuaskan, karena selalu terbakar. Sifat api itu apa sebetulnya? Selain panas. Panasnya itu untuk apa? Mematangkan ya. Masakan bisa matang nggak? Bisa pakai api dingin? Nggak ada api dingin ya. Ya. Api itu sifatnya mematangkan. Nah, yang itulah tubuh ini selalu terbakar, dipatangkan oleh proses tersebut. Nah, sehingga rambut yang tadi hitam, memutih. Ya, giginya yang dulunya lengkap mulai melepas satu persatu. Itu kulitnya yang tadi kencang mulai kendur, muncul keriput. Ya. Nah, ini disebut terbakar terus-menerus. Itu ditakarnya oleh jarak melakukan. Terbakar oleh apa lagi? Oleh penyakit dan oleh kematian. Sedangkan ada satu korban tentang api membara Adita Paraya Sosa, ada 11
api. Ya. Satu dibakar oleh keserakahan kita. Ketika keserakahan muncul pun membakar ya. Kan yang begitu. Tas sermas tuh. Nah, itu udah balik lagi ke mau. Besok dilihat lagi, besok dilihat lagi. Terbakar. Ya. Dibakar oleh api kebencian. Ketika marah, cantik apa tampan? Jelek. Jelek. Ya. Nah, itu terbakar, berubah. Ya, demikian. Oleh api keserakahan, api kebencian, api kebodohan batin, api karena lahir, api ketuaan, api penyakit, api kematian, kesedihan, rata tangis, derita jasmani, derita batin, dan putus asa. Karena kita hidup, apa terus berkumpul dengan yang dicintai? Tidak ya. Ada suatu waktu kita akan berpisah. Kadang juga berkumpul dengan yang tidak kita senangi. Nah, itu terbakar juga. Dan tubuh ini pun, bila tidak dijaga, dirawat. Tadi di awal katakan tubuh ini seperti sarang penyakit. Ada kosong. Menimbulkan hal-hal yang dikatakan terbakar itu. Sampai sini kamu toto dan nanti ya. Yang maksud terbakar itu. Nah, dunia ini berbeda ya. Dunia kita dengan yang dijabarkan oleh ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita belajar biologi, ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, sering dikatakan makhluk ini batasannya ini. Ya. Tetapi kalau mengacu pada manusia atau makhluk seperti hewan, ya betul. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pernah lihat pohon beringin yang ditebang di jalan menjerit-jerit? Tidak ada ya. Menangis? Tidak ada ya. Rumput-rumput liar yang di depan rumah, di pot tanaman kita bersihkan, ada yang menangis? Tidak. Ya, itu. Nah, ini pengenalan dari apa yang dikatakan tubuh lokal. Nah, lokal dalam makhluk itu adalah tadi 5 gugusan pembentuk. Ya, 5 gugusan pembentuk. Ada yang tahu 5 gugusan pembentuk? Tolong dibantu. Berapa? 1. Nama dan rupa singkatnya. Rupa kanda 1, kemudian sanya kanda, nyana kanda, bedana. Sebelumnya Sangkala dulu. Ya, boleh belakang. Ya, betul. Nah, itu. Yang 4 itu adalah gugusan dari nama. Nah, kita bilang batin. Ya. Nah, kalau orang umum bilang jiwa, roh. Gitu. Nah, tetapi kita harus memiliki batasannya juga. Ingat, tidak ada yang kekal. Ya. Nah, pertanyaan ini sudah ya. Pertanyaan yang kedua. Lihat orang. Nah, mengatasinya bagaimana? Nah, mengatasinya ya memberi penghiburan. Pertama kita harus mampu menempatkan diri kita dulu. Ya, menempatkan diri kita ini harus sebagai apa? Teman, kawan atau sahabat. Orang sakit biasanya kalau didatangi senang tidak? Senang. Nah, kemudian kita menyapa, ya, memegang, itu menunjukkan satu penghiburan juga.
Kemudian kita harus menjadi pendengar yang setia. Biasanya orang sakit inginnya apa? Ya curhat ya. Kalau kita yang curhat, malah dia jadi bete ya. Nah, kita jadilah pendengar yang baik sikap kita. Walaupun dia mengeluh, kita memperhatikan, mendengar. Ya. Langkah berikutnya apa? Kita harus menjadi penghibur yang handal. Coba bangkitkan hal-hal yang menyenangkan dia. Nah, mungkin ada sesuatu ketika berbuat baik dipelihara, ada kelucuan. Nah, ditunjukkan. Nah, itu gimana ini? Dia sudah muncul perasaan gembira. Nah, setelah itu barulah kita bertindak sebagai guru yang handal, memberikan bahwa tubuh ini tadi sebagai sarang penyakit. Kita tidak bisa apa-apa. Harus bisa bertahan, sabar, meminum obat dengan baik, dan mengarahkan bahwa kehidupan ini ya tadi sifatnya selalu terbakar. Ya. Jadi ketika sudah dia tenang, senang, baru saat itulah kita menjadi guru yang handal. Kalau dia belum senang, masih galau dengan penyakitnya, dibilang bahwa sakit itu tidak apa-apa, nanti anicca. Bisa terima enggak? Enggak. Romonya nggak ngerasain sakitnya gimana. Ya, sakitnya tuh dilobangin. Nah, ya, bilang anicca. Walaupun kita yang sudah mengerti Dhamma, ya hati-hati juga nanti. Apakah mampu kita bertahan pada pemikiran yang tegak terhadap Dhamma, menerima perubahan-perubahan? Ya, nah itu. Nah, kemudian petikan yang di atas pun, yang awal itu batik kutip dari Nakula itu Sutta dalam Anguttara Nikaya. Terkasus adalah pasangan suami istri Nakula Mata Pitu. Nah, yang sakit sekarang Pitu, Nakula Pitu, yaitu si suami sakit. Dalam keadaan sakit, bagaimana tindakan si istri? Nah, ini yang menjadi contoh. Si istri itu memberikan belas kasihan, mendorongnya pada kebajikan, menasihati dan mengajarkan Dhamma. Dengan cara bagaimana? Satu, melenyapkan kecemasannya. Nah, karena ini suami istri, dalam teks tersebut Nakula apa ini mengatakan, Anda jangan khawatir bahwa saya tidak bisa menghidupi nanti anak-anak. Saya punya keterampilan, saya bisa menjahit, bisa. Dan anak-anak pasti akan bisa saya hidupi, saya jaga. Hilangkanlah kecemasan terhadap hal-hal itu yang tidak penting. Berpijaklah pada hal-hal yang itu satu, angka beliau. Kedua, memberikan semangat. Janganlah Anda berpikir bahwa kita ini sudah hidup selibat sejak mencapai anagami kedua pasangan ini. Sepasang ini, Nakula Mata Pitu, kita hidup selibat. Tidak akan nanti setelah Anda meninggal, saya akan mencari yang lain. Kalau ibu-ibu kuat ya. Kalau laki-laki, Belum tentu. Ini saat itu pun sama kasusnya. Nakula Mata menasihati, jangan cemas. Kalau Anda pun berpulang, dalam arti yang akan disebutkan, saya tidak akan berpaling. Anda sudah mengetahui bahwa kehidupan kita ini berselibat setelah mencapai kesucian anak.
tidak terbesit hal-hal itu. Ya. Nah, sehingga hilang nggak kecemasan satu lagi. Hilang. Kemudian mengokohkan keyakinannya. Jangan Anda nanti berpikir setelah Anda pergi, saya akan meninggalkan keyakinan kepada guru aku. Udah dan sangka. Maka saya akan terus mengembangkan keyakinan ini hingga baik. Jadi ini satu hal yang mendorong. Nah, kemudian memuji perilaku bermoralnya. Kita sudah melakukan yang selibat ini, saling menjaga moral, menjaga kesetiaan satu sama lain. Tidak ada terpikir sedikit pun pikiran untuk berselingkuh ataupun apa. Ya, kita mengetahui moral kita, dan saya akan menjaga hal itu, kata Rasulullah. Ya. Nah, itu bantu. Dan kemudian menegakkan, menenangkan pikirannya pada keteguhan internal. Itu apa? Membangkitkan hal-hal baik yang sudah dilakukan. Anda sudah melakukan hal-hal yang wajib, yang banyak. Kita ungkapkan satu persatu. Ibu Giri ingatkan ya, Anda sudah pernah jadi biku loh, 2 minggu. Ya, jangan usah khawatir. Ingat ada latihanmu. Ya, manfaat itu banyak. Apalagi bulan Maret akan berlatih kembali. Ya, semangat ya, tuh. Hafal kembali prosedurnya. Dulu aku hafal prosedur stres ya. Sampai pada dibangun malam-malam. Nanti kalau ingatkan. Nah, bangkitkan hal-hal sifat-sifat bajik yang tentu ingat kebajikan itu akan mendatangkan apa? Pemikiran yang kacau, berhambur, apa tenang? Nah, itu. Nah, inilah langkah yang ke berapa? Kelima. Dan terakhir, menegakkan pada pijakan kaki, pijakan yang kokoh, jaminan terhadap dhamma vinaya, praktik terhadap ajaran Sang Buddha. Kita sudah mengenal dhamma Sang Buddha, alangkah beruntungnya. Kita mengetahui memang kehidupan ini adalah selalu terbakar. Walaupun kita asupan berikan dengan yang baik, tetap juga akan suatu momen akan terbakar juga. Entah mungkin akibat hal-hal yang tidak baik apa muncul sebagai sebab, sebagai kondisi, ya kan? Seperti mendiang ini yang mengalami apa? Celakanya. Beliau selalu exercise, menjaga dirinya, senangnya apa jalan katanya. Tetapi ada satu akibat yang harus diterima, yang menjadi apa? Penyebab kehidupan ini harus diakhiri. Ya, itu kamu ya sikap kita. Jadi kita harus awal datang, ya, bukan jadi anggojo, ya, tapi sebagai apa? Kawan, sahabat. Setelah itu kita menjadi pendengar yang setia. Setelah menjadi pendengar yang setia, kita menjadi penghibur yang handal. Coba munculkan hal-hal yang menarik yang membangkitkan rasa kesenangan. Setelah itu, barulah kita menjadi guru yang baik. Masukkan pemahaman-pemahaman dan agar dia lebih kuat berpijak pada hal-hal yang baik yang senang. Kan kita bukan penentu kehidupannya, tapi kita memberikan suatu kondisi-kondisi yang kondusif, baik tidak, membuat dia tenang. Kalau sembuh,
ada dua kan yang dikatakan sembuh ya? Dua satu? Dua. Sembuh, bangun lagi, beraktivitas kembali, sembuh. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita berpikir pada hal-hal yang baik, nah, kecemasan itu tidak akan mendatangi kita, menghantui kita. Oleh sebab itulah, janganlah meninggal dengan penuh kecemasan. Ya, rumah tangga. Jika meninggal dengan penuh kecemasan, itu menyakitkan. Kenapa? Akan mengarah pada alam-alam penderitaan. Ya. Dan meninggal dengan penuh kecemasan pun, kita yang sebagai siswa muda mengatakan bahwa itu tercela. Kalau kita mengaku sebagai umat muda masih penuh kecemasan, tercela tidak? Tercela. Kenapa? Belum mempraktekkan dengan sungguh-sungguh dhamma sang Buddha. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak Amin, silakan. Bante, saya ingin bertanya Bante ya. Kalau seandainya Bante yang kena apa itu kecelakaan atau penyakit yang berat itu sampai yang mengerikan begitu tuh, kalau Bante yang kena sama juga kita yang kena itu ya, atau rumah tangga hancur ataupun kerugian usaha itu hancur juga, itu kan besar juga kan, bukan segampang kata-kata atau berpikir wah menyenangkan gitu kan, senyum-senyum, joget-joget atau segalanya itu kan sepertinya nggak gampang nanti ya, susah. Jadi kalau seandainya saya yang kena seperti itu, memang saya dari kecil sering terkena masalah besar ya. Dulu waktu kecil mungkin diusir orang tua, ya, dipukul orang, banyak masalah segitu. Besok kalau tua, ya mungkin sama istri mungkin bisa aja bisa sama anak juga bisa sendirian gitu ya, ataupun bunuh diri bisa terjadi. Jadi kalau seandainya seperti itu, bagusnya yang seperti apa kita bertahan dan berjuang untuk selanjutnya sampai datang kematian itu harus kita berakhir seperti apa bagusnya mati. Tetap berlatih melakukan hal-hal yang wajib. Tidak ada jalan lain. Sampai kita memiliki kemampuan batin yang tegar, yang karena dia pada hal yang wajib, ketika terguncang oleh hal yang tadi, nah, kondisi menurut perusahaan, kondisi pertikaian, penyakit dan sebagainya, pemikiran ini sebenarnya bisa berubah. Yang merasakan sakit sebenarnya tubuh apa batin kita yang Dua-dua. nah, tubuh bisa mengetahui tubuh enggak? Sakit itu dari tubuh. Iya. Nah, yang mengetahui mata kita kelilipan siapa? Apakah mata itu mengetahui ada benda asing masuk? Iya ya. Nah, inilah kelebihan istimewa dari yang disebut nama tadi. Nama batin bisa mengetahui jasmani. Batin bisa mengetahui batin. Ketika muncul nih jengkel nih, kesel nih, ya, muncul nih senang nih, dia mengetahui. Jadi batin bisa mengetahui batin, bisa mengetahui jasmani. Jasmani bisa mengetahui batin? Tidak bisa. Apalagi jasmani mengetahui jasmani ya? Tidak bisa. Sebenarnya yang sakit itu siapa? Nah, batin kita ya. Tapi
Tapi ya karena tubuh jasmani ini saling bergantungan, nah, sebab akibat dengan batin, ya semua itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga begitu kesandung, yang diusap, ya. Padahal yang sakit apa? Kalau seandainya tangan kita bacok batin bukan itu Darah. itu termasuk bukan tubuh kita yang sakit atau gimana, apa pikiran itu. Tubuh hanya terluka, tersobek. Tapi yang mengatakan ini menyakitkan adalah batin. Tapi terus jangan tersobek-sobek ya. Karena apa? Kita belum bisa ini ya. Nah, karena tadi tubuh dan jasmani ini saling berkaitan. Ya. Tubuh sakit bisa mempengaruhi batin. Ya, menjadi kacau, berhabur, khawatir, tadi ya, cemas. Gitu ya. Tapi kalau batinnya sehat, seperti Guru Agung Sang Buddha, muncul khawatir enggak? Muncul cemas tidak? Karena batinnya tidak sakit, tidak demam. Walaupun beliau disentri, ya, di kehidupan terakhirnya itu, ketika luka kakinya oleh pecahan batu akibat dari ulah Biku Dewadatta, yang dia mengetahui perasaan menyakitkan, ya, ada ya. Ini ya, bedana jasmani dan batin. Ya. Nah. Ya, kalau jasmani itu disebut duka, kalau yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan disebut suka. Sedangkan batin, somanasa, domanasa dan upeka. Somanasa, domanasa dan upeka. Ya, itu. Jadi langkahnya harus tetap berlatih. Batin juga berlatih terus menerus memunculkan bagaimana akal baik. Ya. Tapi kadang umat terobsesi. Oh, jangan harus baca parita. Parita apa? Oh, jaga parita. Karena di situ diceritakan Bante Moggallana dan Bante Kassapa sakit demam. Ketika diulang 7 bojaga, sembuh seketika. Ketika sang guru Dhamaraja sendiri sakit demam, diminta yang mulia Cundatera untuk mengulangi Sabta Bojaga, seketika sembuh. Apa semudah itu? Nah, apa semudah itu? Kita aja berupaya memunculkan pikiran-pikiran baik aja sudah ya, paham ya? Pikirannya cemas, khawatir, sembuh-sembuh enggak? Enggak sembuh. Tetapi secara hakiki, pemikiran-pemikiran bajik yang muncul itu bisa mengkondisikan kesembuhan cepat. Makanya dokter kan bilang ya, jangan terlalu stres ya Bu, jangan berpikirin, dan tenang aja, minum obatnya. Itu pandai dokter. Ya. Karena apa? Ketika pemikiran-pemikiran bajik itu muncul, dengan sendiri pemikiran ini batin ini mempengaruhi jasmani. Jasmani yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran yang bajik itu adalah jasmani sel-sel yang berkualitas. Coba bayangkan kalau itu diproduksinya banyak.
dengan berupaya memikirkan pemikiran bajik itu, sembuh nggak? Itulah dibalik dari kasus Bojangga Parita. Bukan dengan mengulang Bojangga Parita berulang-ulang. Karena harus tahu apa yang disebut sati, pengingatan, merenungkan apa tentang tubuh jasmani. Kalau kita masih menolak sakit kita, muncul hal yang baik atau buruk? Kalau kita satu sisi sudah bisa menerima penyakit ini dengan selalu lapang dada ya, bahwa memang tubuh bisa penyakit, saat itu kita melakukan perenungan terhadap tubuh jasmani ini lebih jauh. Emang ini gak udah ya? Tidak paling ya. Apa? Iya. Apa? Iya. Pelaksanaannya. Iya. Iya. Asal Senyumin aja berarti. Hah? Senyumin aja. Senyumin. Senyumnya kan ada senyum pikiran yang baik, ada senyum pikiran yang buruk ya. Orang lagi serakah, senyum gak? Senyum kami. Ya. Karena apa? Semanasa, senang ya. Senang musuhnya celaka, tenang gak? Ya. Habis ini pertanyaan. Jadi ini adalah kaya. Kaya itu pun dari akar. Tanaman hidup dari apa? Akar ya. Kita mengenal ada akar serabut, akar tunjang, ya, betul ya. Yang paling diilustrasikan seperti itu ada akar yang baik, ada akar yang buruk. Ada yang tanpa akar. Lumut berakar nggak? Hah? Ada ya? Nah, sejauh kita memiliki dorongan-dorongan perbuatan baik dan buruk, ya sendiri kita terus hadir terus ya, hadir terus. Ya. Sejauh masih memiliki akar ya kita akan dikatakan tumimba lagi lanjut. Kapan? Ketika pengetahu yang disebut vinyana ini dalam satu kehidupan pada meninggal orang kita dan dia langsung lahir, tidak menunda, ya, tidak menunda. Bagaimana kondisi kelahiran? Jadi kelahiran manusia sendiri pun ada hal-halnya ya. Satu, harus ada kondisinya. Satu, ada rahim seorang ibu yang subur. Kalau ibunya nggak subur gimana? Tidak bisa ya. Nah, kemudian ada hubungan suami istri. Nah, kemudian ada yang disebut gandaba. Gandaba di sini ada kesadaran makhluk yang terlahir dalam momen itu. Ketika terjadi pertemuan sperma dan ovum.
Ini, ya, saat itulah makhluk. Jadi kalau agama Buddha itu aborsi boleh kan tidak? Nah, itu terserah. Karena pada momen itu pun sudah terjadi kehidupan, walaupun dalam bentuk yang sangat kecil, yang dalam kedokteran itu disebut zigot. Ya, pertemuan sperma dan ovum, saat itu ada kehidupan, itu sudah dasar kuat. Ya. Jadi ya, Istilah banyak. ada pertanyaan? Kendapa itu datang dari tempat lain. Artinya ada kehidupan makhluk yang meninggal di satu tempat, lahir di rahim seorang. Nah, itu yang disebut Pratisandi. Pratisandi itu sadar yang lahir. Ini cerita-cerita ya, testimoni yang dikumpulkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti mau tanya yang gampang-gampang. Tadi awal Bante menanyakan tentang surga, Jadi kita semua pengen mendapatkan surga. Tapi ketika ditanya mau sekarang, katanya pada ragu-ragu. Belum mampu sih. Jadi maksudnya cara pandang untuk memahami surga itu bagaimana? Padahal saya pikir yang datang di sini ini pada bawa surga semua. Betul. Tapi kalau ditanya mau surga sekarang, pikir-pikir. Ya, jadi kata konsep surganya ini sudah mengarah pada pemahaman surga yang dari sahabat-sahabat kita ya. Bumi dalam arti dunia pemikiran kita itu saat ini pun surga neraka pun ada. Contoh cerita Bante baca ya, cerita komik Zen. Suatu saat ada satu buku muda bertanya kepada buku yang sepuh, Bante, maaf, seorang raja setelah menang perang kan happy ya, menghadap ke satu biku yang terkemuka dan bertanya tentang surga neraka. Biksu, tolong beritahukan saya di mana neraka. Biksunya mikir ya, kalau ngucapin tidak bijaksana, kepala terpenggal bisa ya. Tetapi untuk supaya raja ini memahami, mengubah beresiko. Raja goblok, gimana? Ketika raja ditanya, raja ini bertanya kepada biksu itu, biksu, di mana neraka? Raja goblok. Senang nggak? Marah. Begitu marah, biksu itu dengan tersenyum, itulah neraka. Begitu rajanya memahami pernyataan biksu itu, oh gitu ya Bante, itulah surga. Jadi surga neraka itu di mana?
mau masuk surga? Oh. Kapan? Sekarang. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang bajik terus dipelihara, itulah kita berada di surga. Kenapa? Nah, kita ringan, tidak teriritasi, kita happy, tersenyum, makan nikmat, tidur nyenyak. Surga enggak? Sudah. Tapi banyak orang terkesan nanti setelah mati. Setelah mati ada yang baliknya dari surga, Tidak. dari neraka. Tidak. Nah, jangan-jangan bohong. Ya, berarti kan sering kan. Nah, tadi gue tanya secara pemuka-pemuka agama tanya, kok Anda bisa memberikan surga neraka? Tahu dari mana? Apa Anda mati? Berarti aja bicara ini tentang kita. Betul ya, Roma ya? Tapi sudah mengalami? Belum. Ya. Surga yang digambarkan nanti ada istana ini kan, nah, kita belum. Ya. Kan gambaran dari kitab suci, ya, tapi paling aku ya, paling aku. Tapi surga yang sesungguhnya, ya tadi ketika pemikiran-pemikiran bajik muncul, itulah surga. Itulah yang dikatakan surga di bumi. Bumi, alam pemikiran yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu penyokongnya apa? Jasa. Kebajikan, tidak ada lain. Jadi kalau mau hidupnya nyaman, harus berada di alam surga terus ya Bu ya. Dalam pemikiran yang baik terus. Lihat murid bandel, ya itu ya, tetap senyum. Kalau nggak ada dia, kapan saya ngajar? Ya kan? Apa fungsinya guru? Guru kan membimbing dari yang tidak tahu menjadi kalau dia nakal berarti tahu nggak? Harus bimbing terus. Itulah guru. Gitu loh. Ya baik nanti. Ya berarti kita ini juga bawa dua ya, bawa surga dan neraka di sini juga. Makanya kalau ditanya Bante, mau surga sekarang mau? Mau, nanti pasti dia nanya, kok mau sih? Ya nanti ketika saya pikiran baik, itulah surga. Gampang kan surga berarti? Gampang ya? Gampang ya? Surga. Surga disuruh yang lega-lega. Betul ya? Betul. Saya ingat Bante Wiryawiro waktu selama di sini tunjukkan itu ada sembako di sana karena jari ini bisa masuk surga. Jadi kita berbuat baik guys, tunjukkan sana ada bagi-bagi sembako. Ini jari kita ini bisa jadi penunjuk surga karena berbuat baik gitu. Gampang surga. Terima kasih Bante. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi dalam agama Buddha itu dikenalnya adalah penyebab lahir, bukan juga reinkarnasi, ya. Karena apa? Kita membawa akumulasi timbunan kebajikan yang kita lakukan, termasuk keburukan-keburukan juga. Itu mempengaruhi kualitas apakah kita berada di surga atau di neraka. Ya. Tapi yang kami ingatkan, jangan meninggal penuh dengan kecemasan. Karena kalau itu kan problemnya kenapa? Karena kita belum pandai melatih pikiran kita. Oleh sebab itu Samudra kan mengajak, ayo latih pikiran kita dengan cita bawaan. Berdiamlah pada pikiran yang teguh, tegak pada hal yang baik, agar ini menjadi dominan, menjadi kuat. Ya, meditasi kan itu ya. Anak kecil apa langsung bisa megang ini PowerPoint ketika bayi? Tidak ya. Tapi dilatih.
pegang, lepas, pegang, lepas, pegang, lepas, sampai akhirnya pegang. Dan pegang bisa menggunakan belum? Belum. Nah, ditunjukkan lagi cara menggunakannya. Nah, misalnya pensil ya. Nah, pensil. Coba bikin huruf A. Oh, gitu dia. Ah, terus dilatih. Tapi akhirnya huruf A-nya terus lanjutkan. Akhirnya bisa menulis beberapa kata. Diteruskan lagi bisa satu buku. Demikian pula kepiawaian kita. Nah, langsung tiba-tiba ya, Pak. Nah, harus dilatih, latih. Nah, begitu sebetulnya sih konsepnya. Nah, ya kita harus punya tugas itu. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang berada di alam surga ini menjadi piawai? Yang tadi Romo bilang, nih penunjuk surga itu ada sampah, tolong diangkat. Surga ya? Nah itu. Sehingga cekatan nanti. Nanti kalau selagi setuju, langsung sana angkat. Ya, berarti lebih rampil. Udah nggak perlu pakai telunjuk. Karena apa? Udah langsung piawai. Masuk. Ya. Nah ini sekilas ya, agar jadi kita membedakan. Nah dalam konsep Buddhisme, agama Buddha ini tidak mengenal reinkarnasi. Rugi ya. Kalau kata kita nanti awalnya kita dulu lahir bodoh, nanti begitu lahir lagi bodoh lagi, mau nggak? Nggak mau. Buat apa kita nanti katanya berbuat baik selama ini? Ya, kalau nggak ada akibat-akibatnya. Nah itu, ya. Jadi kalau sekarang kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, mudah gagal, mudah putus cinta, mudah macam-macam lah istilahnya. Berarti ada hal yang tidak baik yang sudah kita lakukan di masa lalu. Solusinya bagaimana? Ya sekarang diperbaiki, perbaiki dengan mengedepankan, menengarai dengan hal-hal baik terus-menerus. Anggaplah kehidupan ini malu sandiwara. Iya kan? Sekarang ngelakuin seperti ini. Tapi kalau kita yakin bahwa manfaat kebajikan ini akan menghantar pada yang lebih jauh, yang lebih besar, ya udah berarti nanti saya ngelakuin yang lain nanti dengan modal kebajikan. Mungkin jadi raja dewa ya. Mau jadi raja dewa? Ibu? Mau jadi dewa apa dewi? Jadi Namanya udah Dewi. Namanya Dewi. Ini perubahan. Nggak bisa. Mau jadi terbang ya dari dunia. Beradaptasi. Ya, nggak bisa ulat langsung terbang. Ya, satu telur dari telur jadi terbang. Nah, harus ada satu proses yang dilewati. Ya. Jadi proses sumber lahir sangat erat hubungannya dengan hukum perbuatan. Ini dengan perbuatan. Jadi sudah bicara makhluk, sudah bicara proses kelahiran, ya. Lalu bagaimana memandang kematian sendiri? Lanjut ya, proses kematian. Ini banyak betulnya. Saya mau ya advance cara meninggal lahir.
Ya, kadang kita bicara kematian juga, sebagian besar kadang menganggap hal ini adalah bicaranya sifatnya tidak boleh dibicarakan. Tetapi Guru Agung Samudra itu mengajarkan ada yang disebut art of living dan art of dying. Bagaimana seni hidup dan bagaimana seni meninggal. Seni hidup yaitu bagaimana mengumpulkan hal-hal bacik ini dengan piawai pandai. Dengan kita memahami hukum perbuatan tadi, karma. Karena begitu berbuat karma, kita akan menerima akibat. Tapi kadang kita terbalik ya, begitu terima hal-hal yang buruk, nah itu karmanya. Padahal karma itu perbuatan. Kalau yang tadi adalah buahnya, hasil. Misalnya dipakai. Nah ini tolong dibantu untuk juga meluruskan. Buah karma itu apa? Vipaka karma. Buah karma sendiri adalah perbuatan, action. Ya. Kalau vipaka sifatnya ya hasil, pasif. Bisa nggak hasil itu dikikis, akibat itu dikikis? Ya bisa ya. Kalau kita udah tempelin orang, bisa bilang, jangan tempelin. Nggak bisa, sudah tempelin. Udah terima hasil. Nah itu nggak bisa kurang. Yang harus dikurangi apa? Nah dari sisi perbuatan diarahkan bagaimana? Ya. Nah, kematian memang tidak hanya sekedar ditentukan oleh sebelum sukses Bali. Ya, para unsur batinnya. Ya. Nah, seperti kemarin ya, mungkin tante menyaksikan yang mengatakan ya mendiam dari Bapak Goh, orang tua dari Ibu Rudi itu, ya ayah Ibu Rudi itu, walaupun saat itu kita bilang koma, tapi batinnya tetap aktif. Nah, sehingga mampu merespon hal-hal yang diucapkan ketika kita baca parita, ketika cucu-cucunya menyentuh, menyapa, semua ya tetap. Walaupun indera-inderanya saat itu tidak maksimal berfungsi, matanya tidak terbuka dan sebagainya. Tapi kita ingat harus hati-hati juga ketika kita berhadapan dengan pasien yang koma apa, jangan sampai berucap hal-hal yang tidak baik. Ya, nah itu akan bisa menjadi kecemasan, ya, gitu. Kadang kalau nengok yang seperti itu ya Bante, Ya. pengucapannya pasti kasihan dia gitu. Apa artinya Bante? Apa? Kasihan. Latihan. Kasihan. Kasihan ya itu sebenarnya satu bentuk hal yang kecemasan. Nah itu yang menjadi dia merasa takut. Ya. Kira cukup ya tenang ya. Ya tenang ya Bu, Pak. Nah, ingat hal-hal yang baik. Karena kita secara nalar sendiri sudah mengetahui bahwa si pasien ini dari sisi komunikasi itu sudah tidak bisa mampu. Ya. Dan kalau dia kasihan pun pasti dia sudah merasa teriris oleh kata kasihannya karena dia merasa dia tidak mampu.
Orang tua juga begitu ya. Begitu dinasihatin anaknya, jangan jauh-jauh keluar. Apa sih kamu anak kecil? Masih bisa jalan mama? Nah, padahal anaknya ngasihani, tapi kasihannya itu dianggap seolah merendahkan. Orang tua itu dianggap sudah tidak betul ya. Kadang penyinggungan tua. Kadang kelemahan dari orang tua kadang melakukan ya apa yang menjadi kendur. Kalau ke mata, Telinga. dipanggil pelan, Nggak dengar. dipanggil sedang, kurang dengar, diteriaki, anak kurang ajar, bentak-bentak orang tua, walah. Nah, padahal anaknya udah ngomong berkali-kali. Nah, kalau kasihannya mama nggak denger. Untung suaranya kecil, memang nggak dengar. Tersinggung. Nah, jadi ada kata-kata yang sebetulnya harus dijaga juga. Karena ketika menghadapi pasien itu, mungkin dia sudah jenuh dengan penderitaan. Sekarang dikatakan, aduh kasihannya. Tambah senang apa tambah bersedih? Tapi mungkin di sana ada juga kan melihat misalnya udah banyak selang di badan ya, mungkin kalau dicatat mungkin udah nggak ada. Kan ada orang bilang, aduh udah begini baik, udahlah pergi aja biar nggak menderita. Itu kan masih kiring kan? Ya maksudnya kan maksud dia ini kan baik, tapi itu sebenarnya kurang baik. Emang kurang baik, masih kiring tadi. Membunuh dengan alasan cinta kasih demi kebaikan dia, kasihan. Iya. Itu bukan tugas kita, bukan kewenangan kita yang mencabut kehidupan seseorang. Biarkan aja proses. Karena saat itu juga sudah ada pemikiran yang tidak baik ya. Karena kita sudah menolak kehidupan fenomena yang tidak menyenangkan bagi kita. Bagusnya dia pulang saja. Suatu bentuk penolakan kita terhadap objek. Kita nggak suka lihat orang tuh menderita. Dulunya dia happy, bisa gerak, bisa ngobrol. Sekarang tergantung pada mesin. Ya paling kita sebagai keluarga ketika ditawarkan itu harus bijaksana, harus mampu juga menilai. Tanya dokternya, berapa persen kesembuhan itu akan muncul dengan alat ini? Kalau cuma 40%, hidup enggak? Hidup, tapi tergantung mesin. Nah, sebelum mengambil keputusan nanti yang menjadi basic ini, kita sudah membayangkan akibat-akibatnya. Nah, ambil kebijakan yang tepat, sudah saya rawat saja. Toh memang kehidupan ini akan berakhir dengan mungkin dia lebih senang berkumpul dengan keluarga. Kita kondisikan hal-hal baik. Karena kita tahu dokter yang ada itu mengatakan 40%. Gimana dong? Mendapat batin. Ekstrim. Karena ini main kebijaksanaan. Kadang dilema keluarga itu pas nanti sudah dipasang semua, akhirnya ingin memutuskan dicabut. Nah itu suruh dokter. Akhirnya dilema. Mana ini? Semakin dipasang, biaya semakin Besar. akhirnya
Kalau ke saya keluar, Iya. mau mati aja nyusahin. Nah, gitu. Kan jadi jelek ya berkata-kata begitu. Dulu kita dirawat oleh mereka, tapi terakhir kita mengucapkan begitu. Ada pertanyaan? Ya gitu deh. Baru-baru ini saya punya pengalaman sama Robianto. Baca berita orang sakit gitu. Nah, kebetulan yang meninggal ini memang yang cari saya karena teman baik gitu. Lalu kebetulan saya dari LP sama Robianto datang ke tempat itu, baca berita. Baca beritanya itu juga memang istilahnya kusuk yang Robianto ya, kusuk. Suaranya yang bagus, suara saya juga biasanya nggak bagus jadi bagus. Nah lalu saya baca berita itu sambil tutup mata gitu. Ternyata nggak tahu tutup mata. Tutup mata. Suara kenceng ya? Suara saya muncul. Nah terus keluarganya ngomong, senyum loh gitu. Saya nggak lihat itu ngomongannya itu, tapi dengar saya merem sih tutup mata. Gitu. Nah, lalu saya punya apa namanya keyakinan meninggalnya itu baik dan lahir di tempat yang baik. Gitu. Itu kira-kira bagaimana? Secara pendapat pribadi, ya tidak masalah. Ya. Untuk keyakinan kita ya, untuk keyakinan agama. Berarti juga sama. Ya. Ketika menghadapi hal-hal itu, menghadapi orang yang meninggalnya itu tenang ya, nanti menunjukkan lagi bahwa dia lain. Tidak masalah. Tapi bukan berarti kita punya artinya. Ya beda loh. Ya, betul ya Rumi ya. Kita hanya menyimpulkan kondisi-kondisi yang terlihat oleh kita. Nah, kalau orang yang lahir mau meninggalnya itu tersenyum gembira dengan kondisi yang sangat baik, ya boleh dong kita menetapkan pasti dia lahir. Tapi apakah yakin ketika di Grand Heaven mukanya cerah di make up pasti lahir dalam surga? Kadang kan marketing dari rumah duka gitu ya. Terus kita wah masih jadi tapi itu satu real yang nyata yang memang dialami oleh Romo dan Romoyanto. Dan keluarga pun dia ya, bisa memungkinkan. Satu lagi ada pengalaman begini, ada teman juga waktu ketika mau meninggal itu dia pengen, waktu itu kan di rumah sakit, dia pengen pulang sama dokter, belum boleh pulang sama istri juga ikuti dokter, keputusan dokter. Nah karena dia ngotot mau pulang karena waktu itu impulsnya mau dicabutin, jadi tangannya diikat. Nah diikat, begitu dicopotin, dia mau bangun, ambil lagi, dia nggak bisa bangun. Tapi dia kelihatannya ada kemarahan gitu, ada kemarahan, mau pulang kok nggak boleh gitu, kemarahan. Nah saya lagi-lagi saya berpikir, waduh ini kok mau meninggal marah-marah ya, kurang baik kali ya. Jadi saya punya kesimpulan sendiri kan. Kayaknya itu kesimpulan masing-masing. Ya. Untung Bapak bukan lagi biku. Karena biku kan nah sepatutnya begitu. Tapi ya Dr. Bangga mengungkapkan seperti ini, ya bagaimana? Ya tidak masalah. Ya, cuma nanti kita bisa membantu pada keluarga mengingatkan
sering-sering melakukan pati lakukan pati lakukan pati. Tapi kita juga berharap mereka meninggal, tidak kok mau istilahnya mau finish tapi kok marah-marah gitu ya. Ya. Jadi Tapi kan kita mengatakan senang, bersenang terhadap hal itu, tidak kan? Kita hanya mengetahui fenomena itu, hanya sebagai knowledge kita ini. Di sini pasti jalan-jalan. Ini masih spekulasi ya sifatnya, masih betul apa tidak? Gitu. ada lagi pengalaman Iya, pengalaman robo itu banyak. Kita menggali berarti ini sudah belajar loh. Berarti itu ya, kita kesadaran. banyak cerita. Lalu yang sakit ini ngomong ya Tuhan jangan ambil saya karena anak saya masih kecil-kecil. Kita pertama kita dia ngomong gitu, tapi akhirnya juga jalan pergi meninggal. Iya. Berarti itu apa? Tadi apa? Jangan meninggal dunia dengan penuh kecemasan rumah tangga. Ya jangan diambil dulu istilahnya dia Nah itu berarti ambil. cemas nggak? Ada dari kecemasan kan? Nah, lahir dari kecemasan, walaupun seorang yang tadinya berbuat baik, terpaksa jatuh kalah. Bahkan orang tua, Pak sendiri, yang lahir sendiri, sering kalau sudah selesai ngajar, jangan menganggap diri itu sombong. Menetapkan jamaah yang begitu banyak. Sebagai apa? Karena kebiasaan orang yang belum pandai memasuki jalan, kecenderungannya akan jatuh kalah. Kenapa? Yang paling kita cintai dari semua yang ada di hadapan kita ini siapa? Jujur. Apa anak? Apa mama? Apa diri sendiri? Diri sendiri sudah didekati sebanyak umur yang kita bawa. Dengan tubuh jasmani ini, apa mudah melepasnya? Supaya tidak. Apakah saya mampu nanti melepaskan tubuh jasmani? Dan tidak terikat. Nah ini perenungan beliau. Karena tidak mudah. Karena itu menemani kita sebanyak umur yang kita yang cenderung pasti itu sebenarnya. Kalau istri kan bisa ya, Bu ya. Ketika Bapak, maaf ini contoh ya Pak. Contoh, ketika Bapak misalnya mendekati, "Ma, mau nggak nemani saya?" Mau nggak? Nah, dari mana? Setia. Hah? Setia. Ya makanya setia itu kebajikan. Iya. Sahabat sejati itu apa? Kebajikan, perbuatan itu. Kan sering diilustrasikan, ya seseorang pria punya istri empat, ya kan? Istri yang keempat kita mau itu enggak saya mah nggak mau. Nah, saya cukup di rumah aja. Yang kedua, oh ya, saya nanti sampai di tempat pemakaman saja. Yang ketiga, saya cukup di tempat kremasinya aja. Tapi istri yang pertama, saya akan ikut kamu. Ya. Yang pertama, kata benda. Saya cukup di rumah aja. Yang kedua, sahabat kerabat cuma di rumah duka aja. Sanak famili sampai krematorium. Tapi sampai hancur.
ke siapa? Istri pertama ya, yaitu kebajikan. Itu terus menerus. Nah itu contoh ilustrasinya. Jadi yang setia yang mana? Itu tadi yang paling dekat itu ya kebajikan. Kawan sahabat sejati itu sesungguhnya adalah kebajikan. Ya. Dan kecenderungan dari tadi, ya tadi ini berarti terus mengingatkan diri baru juga. Jangan sampai muncul kesombongan. Karena sejauh belum mencapai jalan, nah, pasti kalau belum pandai, belum piawai, jatuh dalam dan banyak ya kasus-kasus. Contohnya kasus utama pada seperti Pasaka dan Mika. Yang dia adalah seorang Pasaka yang sangat baik, penyokong dari Guru Agung Samudra dan Sangga. Ya, dan ketika mau kesan keras diundang para biku untuk membacakan parita. Ya, parita. Nah, ketika dibacakan parita, alam kehidupan yang baru itu sudah tertampak oleh dirinya, yaitu ada 6 kereta surgawi sudah nanti, dan silakan memilih yang mana. Dan ketika itu kan, apakah ungkapan Upasaka dan Mika ini galau ketika stop. Nah, kita yang awam, biku-biku yang awam mengartikan dia mengucapkan stop, sangka dia tadi cemas. Ya, dan itu berhenti membacakan parita dan kembali ke wihara. Tapi kemudian Pasaka dan Mika yang masih dalam ingatan yang tinggi, yang mengetahui arti stop ini adalah kepada 6 kereta ini, agar jangan mengganggu ketika para biku sedang mengulangkan dhamma. Nah, ucapan itu terucap, stop, berhenti. Nah, tapi setelah itu berlalu, kemudian anak menanyakan, Pasaka dan Mika pun mengatakan bahwa alam kehidupan ini sudah mati dan minta anaknya itu untuk melemparkan bunga ke arah tertentu, yaitu kereta nomor 4. Kereta nomor 4 apa tuh? Kalau dari 6 surgawi. Surga pertama Catu Maharajika, kedua Tawatingsa, ketiga Yama, keempat Susita, kelima Nimangarati, keenam Paraniminta Wasapati. Nah, dia minta dilemparkan ke kereta nomor 4. Akhirnya di surga. Kita yang awam berpikir, pikiran saat itu apa? Pasaka dan Mika sedang galau. Tapi ternyata beda ya. Karena itu kita nggak punya kemampuan. Ya, terus kasus banyak, kasus seperti anaknya Anatapindika yang menyebut ayahnya Anatapindika ini adik, karena memang anaknya ini sudah mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Jadi Sakadagami itu adalah kakak dari Sotapanna, yang wajar menyebut sebagai adik kepada wartawan Anatapindika. Ya, karena sudah tanda-tanda sudah jadi rasanya ini tertanda ada masa kacanya harus diselesaikan. Nanti jadi galau. Ya, mana ya? Rasa cukup ya? Nah, cukup ya. Kalau ada pertanyaan berikutnya, ya, silakan. Jadi nggak usah dikhawatirkan, kematian sendiri itu sedikit.
Ya, nah kematian pun, tergantung kita memandangnya. Kabar banyak mengatakan hal ini, yang mana ya, mati itu sebenarnya per momen. Kalau yang nomor 2 itu dikatakan oleh Bante banyak pura-pura mati. Kenapa? Lahir lagi. Kok lahir lagi? Hidup lagi enggak? Jadi pura-pura mati ya? Beliau mengatakan ini pura-pura mati. Ya, yang nomor 2. Nomor 3, inilah yang baru dikatakan mati sesungguhnya. Jadi kalau kita tanya juga, kapan sih kita mati dan lahir? Tiap saat berhasil Romo. Itu nomor 1. Sebenarnya kita tuh mati lahir. Jadi kalau mau ulang tahun setiap saat. Happy birthday. Ya kan? Mata kita apa terus berlangsung terus melihat? Tidak kan? Nah, begitu objeknya berubah, mati yang satu, pindah ke kehidupan yang ini. Kemudian pindah lagi ke objek yang ini, pindah lagi ke telinga, pindah lagi ke hidung, pindah lagi ke pengecapan, terus menerus. Jadi setiap saat kita mengalami kematian. Lahir pun setiap saat. Jadi kalau ditanya ada yang lama enggak? Ada Pak Toko yang lama enggak? Enggak ada, always new. Momen per momen karena lahir mati kita selalu always new. Hanya kenangan. Jadi enggak ada yang lama ya. Baru terus. Mudah terus. Ya, gitu. Ya. Kalau setiap saat kita mengalami kematian, wajar kan nanti mati. Jadi tidak perlu cemas. Yang penting bahwa mudah-mudahan semoga baca-baca dhamma saat ini, sharing dhamma ini yang bermanfaat, tapi juga belajar ya, semoga Bapak Ibu semakin berkembang bersama-sama dalam sasana. Sampai serta bahwa rezeki kata semoga semua satwa hidup berbahagia.